Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal mata uji pilihan khusus untuk siswa-siswi SMK atau MAK. Jadi mata uji pilihan ini wajib dipilih oleh siswa-siswi SMK atau MAK yang akan mengikuti TKA. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama ini berkaitan dengan materi kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Jadi nomor 1 ini adalah kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Oke. Perhatikan deskripsi produk berikut ini. Sari kunyit asam segar sehat merupakan minuman herbal tradisional dalam kemasan botol plastik 250 ml. Produk ini ditujukan untuk konsumen muda yang peduli kesehatan. Komposisinya mencantumkan kunyit, asam jawa, gula aren, dan tanpa bahan pengawet. Produk ini diproduksi oleh UMKM lokal dan telah memiliki izin PIRT. Berdasarkan informasi tersebut, unsur desain label produk yang tepat digunakan untuk menarik konsumen dan sesuai ketentuan label adalah jadi label produk yang baik itu harus informatif, menarik, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan deskripsi produk sari kunyit asam segar sehat, target pasarnya adalah konsumen muda yang peduli kesehatan. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, betul, yang C. Pilihan C adalah yang paling tepat karena mengandung unsur-unsur penting seperti informasi bahan utama. Jadi informasi bahan utama ini sangat penting untuk target konsumen yang peduli kesehatan. Kemudian nomor PIRT wajib dicantumkan untuk produk pangan industri rumah tangga dan membangun kepercayaan konsumen. Kemudian nama produk dan tanggal kadaluarsa yang merupakan informasi dasar yang wajib ada pada setiap label produk pangan. Kenapa yang lain tidak tepat? Oke, kita cek dulu yang A. Yang A ini nama produk bahasa asing bisa tidak relevan untuk produk tradisional. Kemudian yang B, slogan motivasi dan gambar kartun mungkin tidak sesuai untuk target pasar peduli kesehatan. Yang D, testimoni dan simbol bintang 5 tidak standar untuk label dan bisa dianggap klaim subjektif. Kemudian yang E, pernyataan terbukti menyembuhkan adalah klaim kesehatan yang tidak diizinkan untuk produk makanan dengan izin PIRT dan bisa melanggar peraturan BPOM. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 berkaitan dengan materi pengelolaan usaha. Nomor 2 ini pengelolaan usaha. Sebuah kelompok siswa SMK merancang usaha kerajinan dari bahan daur ulang berupa tas dan dompet yang dibuat dari limbah plastik. Dalam proposal usaha mereka dijelaskan bahwa produk tersebut ditujukan kepada konsumen berusia 15-30 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan.
Penjualan dilakukan secara langsung di sekolah dan komunitas lokal, serta secara daring melalui berbagai platform media sosial. Kelompok ini juga menyajikan keunggulan produk mereka dibanding kompetitor, seperti desain yang unik, proses produksi ramah lingkungan, dan harga yang terjangkau bagi pelajar. Informasi tersebut merupakan rancangan yang terdapat dalam proposal usaha pada komponen. Oke, jadi informasi yang disajikan dalam deskripsi tersebut mencakup elemen-elemen kunci dari strategi pemasaran yang sering dikenal dengan konsep 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Target pasar atau segmentasinya yaitu konsumen berusia 15 sampai 30 tahun. Kemudian produknya tas dan dompet dari limbah plastik. Tas dan dompet dari limbah plastik. Kemudian price atau harga yang terjangkau bagi pelajar. Harga yang terjangkau bagi pelajar. Kemudian place, tempat atau distribusi, penjualan langsung di sekolah dan komunitas serta daring melalui media sosial. Penjualan di sekolah dan komunitas lokal serta secara daring. Kemudian promotion atau promosi, implisit melalui penggunaan platform media sosial. Jadi promosinya di media sosial. Oke, semua elemen ini secara kolektif membentuk rencana tentang bagaimana produk akan ditawarkan, dihargai, didistribusikan, dan dipromosikan kepada target pasar yang tepat. Ini adalah definisi dari strategi pemasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang di strategi pemasaran. Lanjut nomor 3. Nomor 3 berkaitan dengan materi masih pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha. Oke. Kalau tadi pengelolaan usahanya submaterinya proposal usaha, kalau yang nomor 3 ini submaterinya adalah HKI atau HKI atau hak kekayaan intelektual. Dania menjalankan usaha produksi pakaian dengan menggunakan nama dan logo yang menyerupai milik sebuah merek terkenal. Strategi ini ia pilih agar produknya lebih cepat dikenal dan menarik minat konsumen. Namun, tindakan tersebut justru menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan berpotensi merugikan perusahaan asli. Akibatnya, ia dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual. Apa yang dapat Dania lakukan agar masalah tersebut dapat terselesaikan dan usahanya tetap dapat berjalan? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, soal nomor 3 ini berarti soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita diarahkan untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana yang salah. Oke, jadi kasus Dania ini adalah contoh pelanggaran merek dagang yang merupakan bagian dari HKI atau hak kekayaan intelektual. Solusi yang tepat harus mengatasi pelanggaran tersebut secara tuntas dan membangun fondasi usaha yang legal. Sekarang kita cek pernyataannya satu persatu. Pernyataan 1. Menciptakan desain logo yang orisinil dan meminta pendampingan hukum untuk memastikan legalitas usaha. Pernyataan 1 ini sudah pasti benar. Jadi langkah pertama dan paling fundamental adalah berhenti meniru dan menciptakan identitas merek yang orisinal. Jadi mintalah pendampingan hukum akan memastikan bahwa
merek baru tersebut tidak melanggar HKI pihak lain dan dapat didaftarkan secara resmi untuk perlindungan hukum. Kemudian pernyataan 2. Menghentikan seluruh produk yang diketahui melanggar hak kekayaan intelektual. Nomor pernyataan 2 juga benar. Jadi untuk menyelesaikan masalah dan menunjukkan etikat baik, Dania harus segera menghentikan produksi dan penjualan semua produk yang menggunakan nama dan logo yang melanggar. Ini adalah langkah penting untuk memitigasi kerugian dan menghindari tuntutan hukum lebih lanjut. Lanjut pernyataan 3. Mengganti nama produk tanpa mengubah logo agar terhindar pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini sudah pasti salah. Jadi masalahnya terletak pada kemiripan nama dan logo. Jadi kalau mengganti nama saja tetapi tetap menggunakan logo yang mirip, tidak akan menyelesaikan masalah pelanggaran merek dagang. Keduanya harus diubah menjadi orisinal. Oke, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya berturut-turut adalah benar, benar, dan salah. Lanjut soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 berkaitan dengan materi kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Oke. Andi, Citra, dan Fetty memiliki usaha minuman kopi instan berbahan alami tanpa pengawet. Produk tersebut dikemas dalam bentuk serbuk siap seduh dan ditujukan untuk remaja dan dewasa yang menginginkan kopi praktis dan sehat. Mereka memasarkan produk secara langsung melalui toko kelontong dan minimarket, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi digital. Sesekali, mereka juga berpartisipasi dalam bazar guna meningkatkan penjualan. Setelah peluncuran awal yang mendapat respon positif, penjualan mengalami penurunan yang signifikan dalam 2 bulan terakhir. Mereka pun mengidentifikasi beberapa kendala sebagai berikut. Pertama, harga produk dianggap terlalu tinggi dibandingkan merek kopi komersial yang sudah dikenal luas. Kemudian, informasi pada kemasan masih terbatas. Penjualan melalui media sosial belum mencapai target, dan distribusi produk masih belum menjangkau berbagai lokasi penjualan potensial. Berdasarkan situasi tersebut, manakah strategi yang dapat diterapkan agar usaha kopi tersebut dapat berkembang dan berkelanjutan? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, nomor 4 ini berarti jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi jawaban benarnya itu lebih dari 1. Oke, jadi usaha kopi ini mengalami penurunan penjualan dan telah mengidentifikasi 4 kendala utama. Strategi yang baik yang harus dilakukan secara langsung adalah menjawab kendala-kendala tersebut. Sekarang kita cek setiap opsinya. Yang A, mendesain ulang kemasan. Ini benar yang A. Ini adalah solusi langsung untuk masalah informasi pada kemasan yang masih terbatas. Jadi kemasan yang lebih baik juga dapat mengkomunikasikan nilai produk dan membantu membenarkan harga yang lebih tinggi. Lanjut B, membuka peluang distribusi di koperasi, kafe lokal, dan e-commerce. Ini juga benar. Jadi ini secara langsung mengatasi masalah distribusi produk yang masih belum menjangkau berbagai lokasi. Memperluas kanal distribusi adalah strategi pertumbuhan yang fundamental. Lanjut opsi C,
menurunkan harga jual dengan mengurangi kualitas bahan baku. Ini sudah pasti salah yang C. Jadi produk ini memiliki keunggulan sebagai kopi berbahan alami tanpa pengawet. Mengurangi kualitas bahan baku akan merusak citra dan keunggulan produk, yang merupakan strategi yang tidak berkelanjutan. Jadi C salah. Lanjut yang D. Memperluas promosi digital. Memperluas promosi digital dengan bekerja sama dengan konten kreator. Nah, opsi D juga benar. Ini adalah solusi yang tepat untuk masalah penjualan melalui media sosial sebelum mencapai target. Jadi kolaborasi dengan influencer atau konten kreator dapat meningkatkan jangkauan dan kepercayaan terhadap produk di platform digital. Lanjut yang E, meningkatkan penjualan langsung melalui toko. Ini sudah pasti salah. Jadi strategi ini hanya berfokus pada kanal yang sudah ada dan sedang mengalami penurunan, bukan mencari solusi untuk berkembang. Jadi ini bukan strategi pertumbuhan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A, B, dan D. Lanjut nomor 5. Untuk soal nomor 5 berkaitan dengan materi, kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Nomor 5, kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Oke. Khususnya materi ini, submaterinya adalah pengembangan prototipe produk. Sebuah tim wirausaha muda ingin membuat aplikasi layanan laundry online. Mereka telah melakukan diskusi dan survei dengan calon pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan utama seperti penjadwalan penjemputan, notifikasi status cucian, dan metode pembayaran digital. Mereka juga sudah membuat sketsa desain aplikasi secara sederhana berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tersebut. Tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh tim tersebut adalah jadi tim wirausahanya telah menyelesaikan tahap awal pengembangan produk, yaitu ideasi dan riset, yang mana mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui diskusi dan survei. Kemudian yang kedua, desain awal atau sketsa atau wireframe. Jadi membuat sketsa sederhana berdasarkan kebutuhan tersebut. Nah, tahap selanjutnya yang paling logis dalam siklus pengembangan produk, terutama pada produk digital seperti aplikasi, adalah membangun prototipenya. Jadi prototipe adalah model kerja awal dari sebuah produk yang digunakan untuk pertama menguji fungsionalitas. Jadi apakah fitur-fitur yang dirancang benar-benar sudah berfungsi. Kemudian mendapatkan umpan balik pengguna. Jadi memberikan sesuatu yang nyata kepada calon pengguna untuk dicoba sebelum menghabiskan banyak biaya untuk pengembangan penuh. Kemudian yang ketiga, validasi konsep. Memastikan bahwa ide tersebut memang solusi yang tepat untuk masalah pengguna. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Oke. Adapun pilihan lain dilakukan pada tahap yang berbeda. Contohnya seperti pada opsi D, seharusnya dilakukan pada tahap awal riset. Kemudian yang A, B, dan E biasanya dilakukan setelah prototipe divalidasi dan produk sudah lebih matang. Oke, selesai pembahasan kita terkait kisi-kisi soal TKA mata uji pilihan khusus untuk siswa-siswi SMK atau MAK, yaitu project atau produk kreatif dan kewirausahaan. Buat teman-teman yang mau mencoba tryout kita secara langsung di aplikasi sebagai simulasi,
bisa langsung saja kunjungi trisukses.edukati.com. Kemudian untuk mengetahui pembahasan-pembahasan soal lainnya, teman-teman bisa subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID. Dan juga teman-teman bisa update melalui platform media sosial kita di Instagram dan TikTok Trisukses ID. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.